Oke, halo guys, kali ini saya akan membahas tentang loop for while. Oke, pertama saya akan menjelaskan apa itu loop. Loop yaitu struktur yang memungkinkan eksekusi berulang dari satu blok kode selama kondisi tertentu. Ini sangat berguna ya untuk kayak menghemat penulisan kode dan kayak nanganin tugas-tugas lain gitu. Jadi bisa lebih cepat. Nah, intinya loop itu kayak pengulangan gitulah ya. Nah, ini eh, macam-macam loop ya. Beberapa. Yang pertama ada for loop. Ini digunakan saat jumlah iterasi sudah diketahui. Jadi kita bisa menggunakan for loop kalau kita udah tahu nih jumlahnya kayak berapa gitu. Yang kedua ada while loop. Ini digunakan untuk mengeksekusi selama kondisi bernilai true. Ini cocok untuk jumlah yang tak pasti. Jadi kayak kita belum terlalu tahu nih jumlahnya berapa kan. Jadi kita bisa gunakan while sampai kondisi benar true, dia akan mengeksekusi terus gitu. Oke, saya akan jelaskan lagi di Scratch ya. Oke, seperti biasa kita gunakan ini dulu. Nah, kalau di Scratch kita bisa langsung menggunakan repeat ini ya buat mengulang. Kita coba. Nah, kalau gini doang kan ini udah ngulang, cuman kayak nggak kelihatan gitu ya. Kita coba biar eh, jelas gitu ya. Yang pertama kita buat variabelnya dulu. Contoh variabel hitung. Kita set di sini dan kita mulai dari satu. Lalu kita masukin ini repeat 10, oke. Lalu kita kasih jeda 0,5 aja. Oke. Lalu kalau udah selesai kita bilang selesai. Oke, kita coba ya. Hmm, Nah, belum ini masih kayak nggak tahu ya kita masih nggak kelihatan. Biar kelihatan. Terus apa ya? Biar kelihatan kita pakai change di sini. Biar nanti nambah hello satu, hello 2, hello 3 gitu. Kita pakai join juga. Hello. Lalu masukin variabel hitung. Nah, jadi akan kelihatan ya ini diulang-ulangin terus karena saya kasih change dia tambah hello satu hello 2 itu sampai 10 terus selesai. Oke, eh, selain pakai repeat, kita juga bisa pakai yang namanya repeat until. Kita geser dulu ini.
ini kayak hampir sama ya, cuman perintahnya kalau ini langsung 10 kan. Nah, untuk yang di sini kita operatornya bisa lah pakai contoh pakai ini. Kita masukin variabel hitung. Kayak tadi kan hitung sampai 10 ya. Kita batasin sampai 10. Berarti kalau hitung lebih dari 10 itu langsung selesai ya. Kita masukin ini di sini, ini di sini juga. Coba. Nah, kayak gini. Akan sama ya, cuman yang membedakan ada yang di atas sini. Contoh kita ganti 100 gitu. Jangan 100 lah, banyaknya 50. Ini 0,1 aja. Nah, ini kayak seperti yang saya bilang tadi, jadi mempersingkat ya, karena kita tinggal masukin harus ngulang sampai berapa, nggak perlu kita eh, kayak pakai say satu-satu, say wait, say terus pakai wait satu-satu gitu kan lama, jadi eh, lebih cepat gitu. Oke, terus habis ini kita lanjut di replit. Oke guys, kali ini kita lanjut di replit ya. Saya akan menjelaskan yang saya beritahu di awal yaitu for loop dan while loop ya. Oke, yang pertama kita akan menggunakan for loop dengan ininya for ya, yang pasti i lalu in range hello. Kita akan print hello. Oke, kita coba. Nah, ini akan seperti di apa Scratch tadi, tapi bedanya di sini tuh mulainya dari nol ya, bukan dari satu kayak di apa Scratch. Jadi eh, karena range yaitu kayak jaraknya 10 dari nol akan sampai ke 9. Lalu untuk ini kayak buat variabel angka integer yaitu kayak angka bulat ya. Jadi kita harus memasukkan mengubah menjadi string di sini ya guys ya. Oke, untuk yang for loop seperti itu simpelnya ya. Nanti akan saya ini lagi kita akan lanjut ke while loop terlebih dahulu. Oke, untuk while loop kita harus menetapin dulu kayak i-nya tuh berapa gitu. I sama dengan 0. Lalu kita masukin while jika i kurang eh iya, i kurang dari 10. Print. Hello. Oke. Lalu kita beri juga i plus sama dengan 1. Biar i itu kayak nambah dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya guys ya. Coba. Nah, sama ya guys. Kita coba kalau 100. Nah, akan sampai 99. Jadi terserah kita memasukinnya berapa ya. Nanti akan tercetak di sini. Oke, untuk penjelasan yang for loop dan while loop seperti itu dulu. Kita lanjut.
ke next project. Oke guys, kali ini saya akan membuat flowchart ke gimana loop tuh kalau dalam bentuk flowchart ya. Kita akan mulai dari for loop seperti biasa kita masukin ini lalu start lalu kita ke bawah langsung ke diamond. Kita besarin lagi. Lurus gitu gak? Ih, ini dia. This item of range tag. Kalau kita ke sini, print hello with index. Oke, kita kasih panah ini karena ini akan berulang terus. Karena di sini range-nya 10, kita sudah tetapkan range-nya 10. Dia akan berulang-ulang terus. Nah, karena di sini berarti kalau ulang belum 10, kita di sini kasih no. Karena ini kalau salah ya, kalau udah 10, dia akan lanjut ke sini. Di sini kita kasih yes. And oke. Jadi untuk yang for loop dia akan seperti ini karena emang udah ditetapin ya range-nya 10, jadi dia akan muter di sini 10 baru selesai. Oke, kita lanjut lagi. Waduh, kok nggak cukup ini? Kita lanjut di sini, sini aja. Sama seperti tadi, kita start dulu. Nah, di sini bedanya kalau yang while loop yang di eh, Python tadi, kita harus set index dulu ke 0 ya. Jadi kita set dulu create index sama dengan 0. Nah, setelah kita set, baru deh kita ini dulu, lebarin dikit. Oke, baru deh kita masukkan. Apakah indeks lebih kecil dari 10? Nah, kalau iya, dia akan harus ngulangi lagi. Berarti di sini yes ya, kebalikan dari yang for loop tadi. Print hello dengan indeks indeks. Oke, lalu di sini juga ada lagi. Kita harus nambahin karena ini dari 0 ya. Kita harus nambahin indeksnya, kita tambahin 1. Add tambahkan 1 ke indeks. Begitu. Oke, lalu kita kenapa ini lewat sini? Bentar, guys. Oke, kita tarik sini ke atasin dikit. Oke, jadi dia akan eh, kalau indeksnya masih kurang dari 10, dia akan mengulang terus.
Nah, jadi kita tambahin satu biar eh, programnya bisa berakhir juga. Kalau enggak, ya dia akan muter-muter terus. Di sini kasih no. Berarti jika indeksnya udah lebih dari 10, programnya selesai. Oke, begitu ya. Ini untuk yang flowchartnya seperti itu. Oke guys, jadi sekarang kita masuk ke project kita ya. Dari yang pembelajaran kali ini. Jadi project kali ini kita masih menggunakan project kemarin, cuman kita akan mengubah, ini kan masih panjang banget, jadi kita akan menggunakan program loop di sini biar lebih cepat dan rapi gitu. Jadi saya udah copy ya yang program kemarin, jadi saya rename dulu aktif 55 low. Oke. Nah, jadi yang pertama saya kasih lihat dulu flowchart yang akan kita lakukan sekarang ya guys ya. Yang pertama start, buat ini masih sama. Nah, ini yang beda kita buat list seperti ini. Kita akan melakukan loop. Oke, seperti ini ya guys ya. Langsung saja kita mulai. Yang pertama kita pisahkan dulu ini kayak program-programnya. Kita pisahkan ini. Bentar. Oke, terus ini dan ini kita pisah lagi. Nah, kita lihat tadi setelah set score, lalu kita buat loopnya ya guys ya. Berarti di sini kita buat loopnya dulu, repeat. Kita repeat 3 kali dan kita masukin ini ke sini. Kita buat variabel baru, kita beri nama index, lalu kita beri di sini, kita indeks kita set ke 1, oke. Lalu kita pakai join di sini, join 2 kali untuk pertanyaan bahan. Jadi kita nggak perlu pakai bahan pertama, bahan kedua, bahan ketiga. Kita pakai indeksnya di sini. Lalu tanda tanya. Nah, ini masih ada variabel bahan pertama, kedua, ketiga. Ini kita hapus aja. Oke. Bahan ketiga. Oke. Nah, yang bahan pertama kita rename jadi eh, bahan aja gitu. Nah, sebelum ini kita kasih change index index by 1. Oke. Setelah itu set bahan answer. Oh, oke. Kita hapus yang ini, hapus aja. Ini juga hapus. Nah, yang kita gunakan yang ini. Oke, kita sepertinya sudah, kita cek dulu. Siap.
Kita tunggu satu aja. Bahan satu, telur. Kamu berhasil menebak telur. Bahan dua, tepung. Kamu berhasil menebak tepung. Keju. Oh, tebakanmu salah. Ya. Oke. Kita kasih spasi di sini. Terus di sini. Coba. Bahan satu, tepung. Bahan dua, telur. Bahan tiga, keju. Kita coba sih yang salah. Oke, udah bener ya guys ya. Jadi kalau kita pakai loop nih, jadi lebih singkat gitu ya programnya, nggak sepanjang yang tadi gitu. Oke, guys, kita lanjut lagi eh apa ya, membenahi yang program kemarin di Python, masih sama dengan kita menggunakan program yang kemarin, dan kita juga menggunakan flowchart ini. Bentar, oke. List bahan print. Oke, seperti yang tadi kita hapus aja bahan 2 dan 3. Nah, oke, kita enter di sini lalu kita buat program buat loopnya. Kita pakai for loop in range dalam kurung 3 ya. Karena kita buat pengulangan 3 doang. Lalu kita ini naikkan ke atas, dan karena ini masih belum ikut loopnya, kita tekan tab di sini. Guys, jadi ini udah buat program ininya kurang titik dua ya. Nah, buat program ini kita naikkan ke atas. Lalu kan ini masih belum masuk ya, masih ada kesalahan di sini. Nah, kita blok dulu, lalu tekan tab satu kali. Nah, terus kita buat bahannya, variabel bahan kita ganti ke nama bahan aja, nggak usah pakai satu. Oke, ini udah. Oke, terus di sini kita biar ada bahan satu 2 3 gitu. Nah, kita pakai str plus i. Kalau kita pakai str i doang, ntar bakal mulai dari nol. Nah, jadi kita pakai stri plus satu gitu. Oke, gini ya. Sebentar, ada yang salah. Bahkan line 11 kita hapus ini. Oh, ini plus satu plus. Oke, kita coba.
Siap, siap. Bahan satu, tepung. Bahan dua, telur, keju. Oh, itu bukan masalah. Oke, jadi seperti itu ya, guys ya. Kita tinggal ngubah di bahan ini doang, yang lain masih sama, pakai loop. Jadi seperti itu. Oke guys, jadi kali ini kita akan lanjut lagi ke activity 6, yaitu kita akan membuat ke sebuah list perpaduan list dan loop gitu. Ini dia apa flowchartnya bisa kalian lihat di sini. Kita akan membuat list, nah, membuat list kosong dan menjalankan loop. Oke, langsung saja kita mulai di sini. Kita akan membuat eh, list angka A. Oke, kita kasih ini. Kita isi dulu ya guys ya. Kita isi dengan angka terserah berapa. Min 5 gitu, 9, 7. Oke. Setelah itu kita akan membuat list angka B. Oke, ini kita taruh di sini. Lalu untuk memulai, kita kasih delete dulu buat list angka B karena harus kosong. Oke, repeat. Lalu ini jumlah repeatnya kita pakai length of list angka A. Jadi jumlah pengulangannya sebanyak list yang ada di angka A ya guys ya. Oke, setelah itu kita buat menambahkan angka di eh, list angka B. Nah, kita akan menggunakan operator perkalian karena ada double ya, kita kali dua. Lalu kita cari item. Oke, ini item, lalu kita pakai variabel index dan di sini kita kalikan dengan dua. Jadi indeks kan nanti akan bertambah terus, jadi akan berurutan dan dikali dua ya guys ya. Lalu kita kasih change index by satu. Oke. Nah, kalau kita klik ini akan langsung muncul list baru di angka B ya guys. List angka B iya, yang dua kali lipat dari list angka A. Coba kita kasih eh, waktu, jangan lama-lama deh, 0,5. Oke, kita coba. Nah, akan seperti itu ya guys ya. Oke guys, jadi kita lanjut activity 6 di Python ya guys ya. Sama seperti tadi kita membuat list. Yang pertama kita buat list dulu. List angka A. Kita buat 6,
lalu 7. Oke, kalau kita buat list list angka B, kita kosongi dulu yang list angka B. Oke, lanjut lagi kita buat per angka ini. Kok ada ini? Pencet guys. Maaf. In list angka A. Kita masukkan lagi list angka B. List angka B. Nah, buat nambahin ke angka B, kita bisa pakai append. Angka kita kalikan 2. Oke, kita print list angka A dan list angka B. Oke guys, jadi seperti ini tadi ada salah di sini harusnya pakai sama dengan ya guys ya. Terus append dan print ini depannya jangan kapital ya guys ya. Kita coba. Nah, dia akan seperti ini. 6 kali 2 12, 7 kali 2 14, 5 8 ya. Oke, sesuai ya guys ya. Jadi begitu dulu kita lanjut ke project selanjutnya. Guys, jadi sekarang kita akan membuat project kita yang kita buat kayak program food delivery gitu, project food delivery gitu. Untuk flowchartnya sudah saya buat di sini. Yang pertama ini buat list, terus order, inisiasi harga, bilang hello, dan ini udah mulai masuk ke loop. Lalu ini seperti ini eh flowchartnya ya guys ya. Bisa kalian lihat eh, seperti itu sampai terakhir katakan pizza dalam perjalanan. Oke, langsung saja kita mulai di scratch terlebih dahulu. Langsung kita kasih ini, lalu kita akan membuat list. Kita kasih nama pizza tersedia. Oke, lalu kita akan isi dengan margarita. Lalu
calzone, terus four cheese, pepperoni, dan Napoli. Oke, setelah membuat list pizza, kita akan membuat list eh, pesanan pizza. Pizza gitu. Oke, kita taruh sini dan kita biarkan kosong ya. Lalu kita akan membuat variabel, variabel eh, total harga, total harga. Oke, udah ada di sini. Setelah itu kita kasih ini biar pesanan pizza biar ini kosong terus ya guys ya. Lalu kita set variabel total harga ke 0. Oke, udah. Lalu kita sapa dulu pembeli. Halo, kita kasih ini 2 detik lah. Lalu kita akan membuat variabel lagi. Kita akan membuat variabel lanjutkan pesanan. Lanjutkan pesanan. Ini buat mempermudah ada ya, mempermudah aja ya. Buat nanti di loopnya. Lalu kita akan set di sini. Lanjutkan pesanan sama dengan true. Kalau true, nanti akan dilanjutkan ya guys ya. Lalu kita gunakan repeat. Repeat. Nah, kita gunakan repeat yang repeat until ini ya guys ya. Karena kita nggak tahu seberapa banyak gitu. Jadi kita gunakan repeat until ini. Nah, sampai kapan kita buat? Kita akan gunakan operator sama dengan. Lalu kita akan eh, masukkan lanjutkan pesanan sama dengan false. Repeat. Ini akan diulangi sampai lanjutkan pesanannya bernilai false ya guys ya. Jadi sebelum bernilai false akan dilanjutkan terus gitu. Lalu kita akan mulai gunakan if else, if dan else ya guys ya. Buat eh, pernyataan benar salah gitu. Kita gunakan operator sama dengan lagi jika oh sebelum sebelum kita if kita tanyakan dulu apakah kamu ingin memesan pizza. Lalu answer kita taruh di sini. Oh, kita taruh yes or no ya di sini ya. Biar kita lebih gampang ya atau tidak. Oke. Jika sama dengan ya, lalu kita akan tanyakan lagi di sini. Pizza apa yang ingin dipesan? Nah, biar memudahkan juga kita suruh user buat masukin angka aja. Ya, angka yang ada di list pizza yang tersedia ya. Oke. Setelah kita tanyakan,
Kita akan buat variabel buat nyimpen jawaban dari ini ya. Kita buat variabel pilihan pizza. Oke. Lalu kita akan set pilihan pizza. Mana nih pilihan pizza ke answer. Lalu kita akan menambahkan add. Nah, ini kita pakai ini buat nambahin di list pesanan ya, guys ya. Kita akan menambahkan item. Itemnya apa? Pilihan pizza. Dari pizza tersedia ke pesanan pizza. Oke. Setelah itu kita akan mengubah harganya ya, guys ya. Kita ubah harga, kita andaikan saja harganya 50.000 gitu. Oke. Lalu kita akan say, kita pakai join. Eh, menambahkan, eh, menambahkan. Kita kasih variabel pilihan pizza ke list pesanan. Oke. Terus kalau else, kalau else gimana? Kita set variabel lanjutkan pesanan ke false, biar langsung lanjut ke program berikutnya. Kita coba say di sini join lagi. Kamu harus membayar RP total harga pizza dalam perjalanan. Oke, kita coba dulu. Halo, apakah kamu ingin memesan pizza? Ini kok nggak bisa diklik ini? Ya, satu, ya, tiga, ya, dua, tidak, 150.000. Oke, udah bener ya untuk sementara begini dulu. Lalu kita akan melanjutkan eh, dengan menambahkan tip ya guys ya. Sekarang kita akan lanjut untuk menambahkan tip ya. Nah, namun sebelumnya kita akan hide variabel di sini, variabel. Nah, oke, kita hide dulu itu ya. Nah, buat nambahin tip ya, kita akan kasih jeda dulu di sini 2 detik ya. Terus kita tanya dulu berapa tip yang akan Anda berikan. Kita kasih jarak itu ya 0 sampai 25
persen. Oke, lalu kita akan set variabel untuk total harga. Nah, buat ini kita harus menambahkan tip dan total harga pizza ya. Jadi kita akan menggunakan plus yang pertama, lalu total harga. Nah, untuk mencari eh, persenan tip ini, kita harus mengalihkan total harga di, dikali jumlah tip ini per 100 gitu ya. Jadi kita harus mengalihkan dulu, kita kali ini total harga lagi, lalu kita masukin answer di sini. Sebentar. Kita harus menggunakan operasi bagi dulu ya guys ya. Baru kita masukin answer di sini dan dibagi 100. Oke. Terus di sini kita buang aja. Setelah itu udah ya, tinggal kita bilang-bilang Yeping customer. Waduh, kok di sini ini? Terima kasih. Harganya sekarang RP, kita masukin total harga. Baru kita kasih keterangan pizza dalam perjalanan. Oke, kita coba ya guys ya. Hello. Ya, satu. Kok ini gimana sih? Hello. Ya, satu. Ya, dua. Ya, empat. Oke, tidak. Nah, tadi kan udah ada muncul yang total harga pizza doang. Nah, kita coba beri tip 20. Nah, akan ketemu dengan perhitungan yang tadi di sini. 20% gitu ya. Kurang lebih ya seginilah, jadinya 180.000. Oke, jadi eh, gitu dulu yang di Scratch. Mungkin nanti ada tambahan lagi. Kita lanjut di Python. Jadi setelah tadi kita buat di Scratch, sekarang kita akan membuat project kita di Replit ya, menggunakan Python. Let's go. Oke, yang pertama tadi kita akan membuat list terlebih dahulu. Pizza tersedia sama dengan margarita.
Cause your name for cheese, pepperoni. Lalu ada Napoli. Ya ada yang salah di sini. Kita harusnya pakai ini ya guys ya. Hmm, oke. Kalau kita akan membuat pesanan pizza sama dengan oke. Lalu kita akan set harga. Total harga sama dengan 0. Oke. Lalu kita akan print dulu. Lalu ini adalah tersedia hari ini. Oke, setelah itu kita akan menggunakan look for ya guys ya. For i pizza in, kita akan menggunakan juga enumerate ya guys ya namanya. Pizza tersedia. Baik. Print. Kita lanjut print ya guys ya. str stri plus, ini salah, pizza. Oke, setelah itu kita buat variabel, lanjutkan pesanan sama dengan true. Kita menggunakan nilai boolean ya, di sini kita pakai true. Kalau kita akan menggunakan loop while, lalu kita masukkan lagi variabel lanjutkan pesanan. Lalu kita akan membuat lagi
variabel, kita kasih nama answer sama dengan input. Kita tanyakan apakah Anda ingin memesan pizza dalam kurung ya atau tidak. Kita kasih pilihan ya guys ya biar nggak bingung. Oke, lalu kita akan membuat if answer sama dengan ya, maka pilihan pizza sama dengan kita gunakan integer ya karena buat eh, memilih pizza tadi biar angka biar gampang ya guys ya. Input guys, pencet guys. Aduh, pencet enter. Input pizza apa yang Anda mau. Masukkan angka. Oke. Pesanan kita masukin ya, kita masukin ke list pesanan menggunakan append pizza tersedia. Pizza, kalau kita print menambahkan pizza plus pizza tersedia pilihan pizza plus ke dalam pesanan. Oke ya guys ya. Total total harga. Kita hitung total harga ya. Total harga plus sama dengan 50.000.
Oke, lalu kita masukin yang else. Lah, kok di sini ya? Lanjutkan pesanan sama dengan false. Oke, oke ya guys ya, kita lanjut lagi. Setelah else, kita udah selesai nih. Baru kita akan print. Kita akan print kamu memesan. Lalu print lagi. Pesanan pizza. Kita print lagi. Anda harus membayar saat kita belum ini ya, membayar RP plus STR total harga. Oke, ini baru kita ketahui total harga yang pizza doang. Jadi kita lanjut buat mencari tip ya guys ya. Tip sama dengan load input. Kenapa kita menggunakan float? Karena ada kemungkinan user tuh eh, apa menginput angka desimal ya, bukan angka bulat gitu. Kita kasih 0 sampai 25%. Oke. Kalau kita hitung lagi total harga plus sama dengan total harga
dikali tip per 100. Total harga. Hmm, 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 hmm. Oke, jadi ada kesalahan dikit ya guys ya. Harus teliti. Print terima kasih. Harganya sekarang Rp plus STR string total harga plus pizza dalam perjalanan. Oke, kurang lebih begini ya guys. Kita coba. Ya, satu. Ya, tiga. Tidak, 100.000. Oke, kita masukin tip 15. Jadi berapa ini? 115.000 ya guys ya. Oke, ini. Oke guys, jadi sekarang kita akan menambahkan suatu program, yaitu di sini sudah saya tambahkan di flowchartnya, yaitu validasi data ya, dari angka pas kita tuh masukin pesanan pizza gitu. Nah, kalau ini akan membentuk loop lagi kalau salah. Jadi terus di tip pas ngasih tip juga akan ada validasi data lagi, biar nggak error. Langsung saja kita coba di sini ya guys ya. Oke, yang pertama di sini kita akan, aduh, bukan ini. Kita tarik dulu program ini di sini. Lalu kita akan memasukkan eh, perintah if lagi di sini. Lalu kita set dulu buat if-nya. Kita pakai n karena dua ya di sini. Lalu kita pakai variabel pilihan pizza. Ini kan di sini ada 5 ya, jadi kita membatasi buat 5 gitu. Ini lebih dari 0 sama lebih kecil gitu ya. Pilihan pizza. Nah, di sini kalau kita langsung pakai 5, kalau nanti ada perubahan di sini kita nambahin lagi gitu. Nanti akan salah ya guys ya. Jadi sebentar kita kasih plus. Kita akan menggunakan panjang panjang dari list
yang ditambah dengan satu ya. Oke, seperti itu. Lalu kita bisa masukin ini ke sini lagi. Dan untuk untuk else, kita bisa bilang tolong masukkan, aduh, angka yang benar. Lalu, wait, bisa kita taruh di sini. Nah, lalu kita akan buat variabel ya, pizza valid gitu. Oke, ini kita tarik dulu ya di sini. Lalu kita akan set variabel pizza valid. Ini kita set false, false. Oke. Lalu kita akan menggunakan repeat lagi di sini, repeat until. Kita akan gunakan operator sama dengan repeat until, lalu kita masukin pizza valid. Ini sama dengan true. Nah, baru kita masukin lagi ini di sini. Oke ya guys, jadi tadi ada yang salah sedikit ya di sini. Harusnya kita langsung masukin pizza tersedia tadi, lupa ya guys ya. Sekarang kita coba lagi. Ya, oke, kita coba masukin angka di luar list ya. Kita coba 7. Tolong masukkan angka yang benar. Oke, kita coba 8. Oke, salah lagi. Kita coba 3. Ya, kita coba 2. Kita sudah ini tidak 100.000. Nah, ini untuk setelah ini saya akan menjelaskan yang eh, validasi yang di tip ya. Oke. Jadi sekarang kita akan lanjut buat validasi data yang di tip ini ya guys ya. Pertama kita pisahkan dulu ini. Lalu kita akan buat variabel eh, tip valid gitu. Oke. Lalu kita akan set tip valid ke seperti yang di atas, false. Aduh. Lalu kita akan gunakan repeat until. Oke, kita taruh di sini. Kita masukin tip valid.
sama dengan true. Oke. Kalau kita akan gunakan if else di sini, wait, while operator kita akan gunakan n lebih besar, lebih kecil. Nah, karena tidak punya variabel, kita langsung gunakan jawaban yang di sini ya. Answer. eh, karena ada pilihan 0, kita mulai dari min 1 di sini. Lalu di sini eh, lebih dari min 1 kurang dari 26. Oke, lalu kita kalau benar, tip valid. Oke, kita ubah ke false. Dan kalau salah, kita masukkan angka yang benar. Maaf yang di sini kita bukan false tapi true ya, biar bisa keluar nih. Repeat until true. Kalau udah true, udah lanjut ke sini ya, bisa. Kita kasih wait juga di sini. Oke, sekarang kita coba hello. Itu dia. Satu, tidak. Oke, coba kita masukin 30 ya. Masukkan angka yang benar. Oke, 20. Oke guys, jadi udah bener ya, kurang lebih seperti itu project kita yang di Scratch. Kita lanjut lagi. Oke guys, jadi sekarang kita akan membenahi lagi yang ada di Python. Seperti tadi ya, kita akan melakukan validasi data ya di sini. Oke, sebelumnya di sini kita kasih space dulu. Ya, di sini kita buat variabel dulu pizza valid sama dengan false. Lalu kita akan menggunakan while not pizza valid pizza valid sama dengan false. Pilihan pizza. Oh, kita tinggal masukin yang ada di sini ya, guys ya. Jadi seperti ini ya kurang lebih. Tadi ada kurang di sini di ini doang nih kurang apa? Titik dua. Jadi ini ada habis if ada while not, masuk if lagi, if else dan else lagi. Begitu ya.
Kalau kita akan melanjutkan yang buat tip, kita kasih space dulu di sini kita buat tip valid sama dengan false. Oke, kita langsung pakai while not ya guys ya. While not tip valid. Lalu kita masukin ini, kita ke atasin dulu. Kita tap, lalu ini kita kasih zat lagi. Lalu kita pakai if tip lebih besar sama dengan 0 dan tip lebih kecil sama dengan 25, maka tip valid kita ubah jadi true. Dan else juga salah, print tolong masukkan angka yang benar. Oke, lalu kita ini naikkan lagi di sini ya. Oke ya guys, jadi seperti ini untuk yang tip kayak hampir sama ya, tapi kita menggunakannya langsung while not, if, else. Singkat aja begini ya guys ya. Ini pas kita coba jadi kayak gini. Contoh kita lebihin kan 4 doang, kita lebihin 8. Nah, kan ada input ya apa print dari tolong masukkan angka yang benar gitu. Oke, kita coba 1 ya 4, terus tidak eh oh ini ngasih tipnya ya. Tipnya kita kasih 20%. Nah, oh kita coba ini ya. Kalau tipnya lebih gitu. Hmm, 1 tidak, kita coba 30%. Tolong masukkan angka yang benar. Oke, kita coba min 20. Masukkan angka yang benar. Oke, 20. Nah, dia eh, berhasil ya guys ya. Jadi yang barusan tuh kayak buat validasi gitu. Apakah termasuk ke list yang tadi apa enggak? Tuh. Oke, jadi video kali ini itu dulu ya guys ya. Kita lanjut nanti di video selanjutnya. Bye bye.